semangat dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Pertanyaan saya, aduh, mana ini tadi? Ada enggak Pak hasil risetnya ini Pak? Ada. Ada. Ya, pialanya ada di kantor sebagai bukti hitam sekian kita mendapat juara sekian drum band. Yang juara yang saya misalnya Takro tadi Pak Heri, yang juara nasional juga ada kami simpan buktinya. Begini Pak, begini Pak, ya. Begini. Kemauan belajar tinggi ditunjukkan dengan apa? Adakah hasil penelitian kecil di teman-teman guru di Katolik Primbon? Ada guru olahraga yang ini. Ada Pernah di guru survei olahraga. Pak Titus? Ya. Oke. Karena begini, secara Pak, anak-anak kami di sini tuh seperti yang lingkungannya memang tidak mungkin. Kalau musim kemarau itu di minat ekstrakurikulernya dalam di bidang olahraga sering gunakan manfaat sawah yang di depan sekolah kami. Ya. Nah, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ya. Dokumen penelitian itu ada enggak Pak? Ya, tidak ada. Tidak ada. Oke. Tidak ada ya. Ya. Ada. Ya, tetapi bahwa kita sebagai guru dan sebagai sekolah bisa melihat, kita mempunyai feel, mempunyai kemampuan untuk melihat itu semua ya. Untuk melihat itu semua. Baik, ya. Kemudian kembali lagi saya ke naskah akademik Sekolah Penggerak. Dan kita mau berliterasi, literasi, numerasi, karakter. Bagaimana literasi guru harus baik dulu, karakter guru harus baik untuk menanamkan ini kepada anak-anak. Kemudian, di sini berbasis data dan aktual. Gitu. Basis datanya bisa bermacam ragam. Penelitiannya juga bisa kualitatif atau penelitian dalam hal ini bukan begini. Jangan membayangkan hal-hal yang dalam banget, tetapi bahwa tolong teman-teman guru untuk berliterasi juga. Misalkan membuat kuesioner, membuat angket, wawancara dengan orang tua dan semuanya ini tercatat. Ada dokumennya untuk kemudian dianalisis bersama. Ini ada datanya. Data yang bisa dibahas begitu. Begini. Saya akan share lagi satu hal. Sebelum masuk ke sekolah-sekolah lain ya, Pastor. Sebentar, saya akan coba cari. Saya yakin, saya yakin nanti setelah ini apa yang ingin ditampilkan oleh teman-teman adalah narasi bagaimana sekolah kita yang baik-baik, seperti halnya waktu itu moderator atau MC memperkenalkan diri saya, karena kurikulum yang saya bangun di kurikulum vitae adalah baik-baik saya gitu. Apakah ini salah? Tidak, tidak sama sekali. Ini untuk membuat frame bahwa kita harus menjadi seperti ini. Ya, perkara kita belum bisa mencapai seperti ini harus diusahakan terus. Tapi secara umum saya akan sampaikan begini. Saya akan share screen. Yuk, mari kita melihat pendidikan kita. Selama FGD ada bagian yang saya tergelitik. Hampir semua sekolah Pak Agus Tanggana dan
Pak Titus pasti kita seumuran kelihatannya. Maka yang saya tampilkan adalah Madonna. Ini adalah cerita-cerita teman-teman di SMP yang di ruang virtual ini. Madonna, sekolahan kita. Itu dulu. Sekarang ya arkeolog yang masuk mencari puing-puing dan mencari apa yang masih bisa digali di reruntuhan sekolah kita. Masing-masing sekolah nanti akan menggambarkan keindahan jalan lurus yang akan dilalui. Maka butuh kita menarik diri untuk membuat jarak dan melihat secara luas. Kami paham, teman-teman yang ada di sekolah sudah disibukkan dengan bagaimana PJJ ini, bagaimana membuat ini dan sebagainya. Luar biasa perjuangan teman-teman di masa pandemi ini. Jika dilihat secara helikopter view, beginilah yang terjadi. Saya mengatakan ini bukan saya, tetapi maksud saya bukan saya yang mengatakan, tetapi dari kementerian, kemudian dari lembaga pendidikan. Ini Romo Paul, Romo Kuntoro Adi, Pak Sarkim, banyak tokoh-tokoh pendidikan yang menulis di sini dan mengatakan di situ ada masalah. Ada masalah, kementerian tidak tinggal diam, pendidikan kita juga tidak tinggal diam, kita akan mencari solusi di sini. Maka di sini akan ada jalan berkelok-kelok untuk mencapai. Yang akhirnya kita akan menemukan solusinya. Tetapi yang terjadi adalah euforia kejayaan masa lalu masih melingkupi pikiran-pikiran kita. Duren tahu Pak ya? Tolong open mic. Saya mau berinteraksi dengan Bapak Ibu semuanya. Durian. Ini durian. Durian Pak. Durian. Ya, durian tahu ya? Tahu. Tahu ya. Nih, Apel. apel langsung. Pak Titus mengatakan apel. Ya. Nangka tahu Pak ya? Tahu. Pak. Durian. Durian. Pertanyaan saya, kenapa saat saya menuliskan durian kemudian muncul di sini Apel. Bapak mengatakan apel, gitu ya. Saat saya menuliskan nangka, ini muncul Durian. gambar seperti ini, oh durian. Kalau ini Pak, gambar apa? Ini Apel. apel. Tengahnya. Sekolah kita saat ini seperti ini. Nggak tahu identitasnya. Ya. Ya. Dulu hanya melihat dari profil dan perilaku anak sekolah kita sudah tahu, oh ini anak SMP. Tadi mana Pak Agus Tanggana yang mengatakan SMP Katolik. Oh, yang tadi ya tuh SMA Katolik. Makale, ya. Walaupun tidak utuh dilihat, sudah bisa masyarakat sudah bisa melihat. Ini buah apa Pak? Duren. Dulu anak-anak kita, sekolah-sekolah kita tidak penuh, tidak usah diucapkan ini dari SMP mana dan sebagainya, sudah tahu masyarakat. Ini jelas durian.
Padahal ini landak, bukan landak. Oke, terus saya teruskan. Saya akan memberitahu apel masa depan di tahun 3000, Pak. Bentuknya seperti ini. Tahu, Pak? Jambu Ini apa? mente. Jambu mete. Jambu Loh, mente. Pak, ini apel masa depan, loh, Pak. Ini apel masa depan, Pak. Enggak, ini jambu mete. Jambu mente. Nih, Kita berbicara di luar, Bapak Ibu masyarakat semua, SMP kami ini. SMP kami menyongsong masa depan begini bla 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 dan sebagainya. Keindahan yang disampaikan, masyarakat sudah melihat bahwa apel masa depan itu adalah jambu mete, jambu monyet. Yang terjadi adalah ini anak kecil ini menggemaskan, saya senang sama anak kecil ini. Gitu. Seolah-olah dia katakan saya tidak percaya. Saya enggak, Pak. Pastor, Pak Agustinus Tanggana, Pak Titus, pernah tahu buah polokoto? belum pernah saya. Belum tahu Pak Eri. Belum tahu. Jawa ini. Pada saat saya menulis duren yang muncul tadi apel, wah Pak salah itu apel. Saat saya menulis nangka yang muncul duren itu Pak, bukan nangka. Saat saya menulis buah polokoto, warnanya hijau, Pak Titus bisa mendeskripsikan buah ini Pak? Dari warna, bentuk, apa yang Bapak lihat secara visual? Bebas Pak, bebas. Nggak usah dipikir Pak, bebas saja Pak. Nggak apa-apa ini. Warnanya apa Pak? Ini warnanya hijau. 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 Kemudian bentuknya Pak, menurut Bapak? Bentuknya agak lonjong. Agak lonjong. Ya. Seperti tetesan air atau seperti salak begitu Pak? Ya. Ya. Di bawahnya ada apanya Pak? Ada titik-titik. Ada bintik-bintik putihnya. Bintik-bintik putih. Ada bintik-bintik putihnya. Iya. Oke ya. Oke. Bapak tolong deskripsikan buah polokoto Pak. Warnanya gimana Pak? Ya dari dengar namanya baru kali ini dengar namanya bahwa ada buah polokotok. Enggak. Warna buah polokoto tadi. Warnanya tadi hijau agak sedikit lonjong dan ada bintik putih di bawah ini. Ya. Sepakat ya. Ini buah apa Pak Agustinus Tanggana? Buah polokotok Pak Eri. Ya. Begitu Pak. Cara bekerja di otak kita semacam itu. Pada saat pendidikan kita sudah terstigma dengan duren, munculnya apel, enggak itu apel. Tetapi mari bagaimana kita membuat sesuatu yang baru. Buah polokoto. Masyarakat, oh kita merubah sekolah kita menjadi baru. Sehingga ini masuk di dalam benak masyarakat. Oh ini sekolah Katolik Rembon. Dengan sendirinya kita sepakat bahwa ini adalah buah polokoto. Seumur hidup saat kita mendengar buah polokoto yang ada di pikiran kita adalah warnanya hijau, agak lonjong, di bawahnya ada putih-putihnya.
bintik-bintik putih. Begitulah cara kerja di pikiran, cara kerja pikiran kita. Bagaimana sekarang kita mempengaruhi pikiran masyarakat. Mari kita masuk ke dalam situasi kesalahan dan kita mengambil risiko, berani, pasti nanti akan ada banyak kesalahan seperti yang disampaikan Romo Karolus tadi. Salah nggak apa-apa, Pak. Kita buat tidak lagi begini. Dokumen 1, 2, 3 penting, ya. Tetapi itu jangan mengungkung kita di dalam kemerdekaan berpikir kita. Salah, oke, nggak masalah. Mari kita bareng-bareng, mumpung masih di POP 3 tahun, Pak. Hari ini salah, tidak apa-apa. Mari kita berkomunikasi, kita betulin lagi sampai masyarakat tahu ini ada buah yang baru, buah polokotok. Nah, inilah SMP Katolik Rembon dan SMP-SMP yang lain. Karena semakin banyak kesalahan, kita semakin banyak belajar. Rasa masih panjang, terkadang kita terdiam memandang tanpa haluan, terjebak dalam angan yang tak bertuan, keresahan dan keraguan seringkali memendam. Waduh. Satu lagi yang ingin saya tampilkan, Pak. Standar nasional pendidikan. Akreditasi memakai itu kan. Mari kita lihat bagaimana posisi 8 standar nasional pendidikan terhadap mutu sekolah. Saya akan coba tampilkan share screen agar ini membuka kita bersama-sama apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah pada track yang benar. Para misionaris kita itu diwarisi oleh para pendahulu kita sesuatu yang benar, tinggal kita flashback sebentar. Saat ini kita flashback sebentar, 6 bulan, 1 tahun, flashback sebentar, baru kemudian kita gaspol rempol. Tapi jangan gaspol rempol ya Pak, digaspol apa yang kita sudah lakukan dulu. Ini Pak, saya mendapat buku ini, Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, pemenuhan standar SNP ya ini, sebagai prediktor mutu sekolah. Ini untuk memprediksi mutu satu sekolah. Maka dilakukanlah akreditasi. Banyak ini penelitian ini dilakukan oleh Kementerian Balitbang tahun 2017, masih dekat lah, ini 2021, 4 tahun. Akreditasi, bagaimana akreditasi A, B, C dengan mutu sekolah. Kemudian membandingkan sekolah swasta dengan sekolah negeri. Saya tidak akan banyak, tapi saya ingin masuk pada kesimpulan. Kita akan terkejut dibuat oleh penelitian Balitbang ini yang selama ini akreditasi A digaungkan, dan akreditasinya kan sekarang juga sudah predikatnya dirubah. Tapi nanti bagaimana kita juga nggak tahu. Secara umum terdapat pengaruh pencapaian SNP terhadap mutu sekolah. Ada pengaruhnya, SNP terhadap terhadap mutu sekolah itu ada pengaruhnya. Tetapi kontribusi pencapaian standar nasional pendidikan terhadap mutu sekolah tergolong rendah. Romo Karolus, Pak Agustinus Tanggana, Pak Titus, dan teman-teman semua, tidak apa-apa akreditasi sekolah kita B dulu ya, dulu B, C, it's okay, nggak masalah. Itu ternyata tidak berbanding lurus dengan mutu sekolah.
Dulu kan akreditasi A. Ternyata 2017 Balitbank mengeluarkan ini. Kemudian standar yang berpengaruh signifikan terhadap mutu sekolah adalah, Bapak Ibu semuanya tolong perhatikan ini, saya besarkan ya. Standar isi, kompetensi lulusan, standar isi, kompetensi lulusan, dan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengelolaan. Standar isi itu saya yakin semuanya sudah tahu. Dan sekarang kita akan merubah atau mengembangkan standar isi yang sudah ditentukan oleh pemerintah dengan kurikulum berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Isinya kita tambahkan di situ untuk membentuk karakter anak-anak kita. Mutu sekolah pasti akan naik. Tinggal sebetulnya bagaimana cara menanamkan karakter ini ke anak. Nah, itu di kita itu yang sedang kita bahas, diskusikan kencang sekali di situ. Kompetensi lulusan. Pertanyaan yang perlu direfleksikan adalah saat mendesain kegiatan, programnya, program turun kegiatan dan subkegiatan, apakah kita sudah melihat kompetensi lulusan yang ingin dicapai? Tujuannya apa? Bapak Ibu semuanya, saya tanya sekarang, yang dimaui oleh negara, kompetensi lulusan anak kita seperti apa sih? Ada yang tahu? Coba open mic, yang tahu tolong dijawab. Apa? Berkarakter, Pak Heri. Berkarakter, oke. Satu. Apalagi Bapak Ibu semuanya? Mas. Gimana Pak? Terampil. Terampil, oke. Benar. Pertanyaan lanjutannya, selanjutnya. Dasarnya apa? Pak Titus mengatakan terampil, Pak Agustinus Tanggana mengatakan berkarakter. Landasannya apa, Pak? Dasarnya apa? Ya, untuk menghadapi era globalisasi, Pak. Untuk menghadapi era globalisasi, ya, benar sekali. Ya. Benar sekali. Sekarang saya tampilkan ya, Pak. Ini saya stop dulu. Saya akan tampilkan lagi. Tadi disebut ada perilaku kritis. Di Luber ini berpikir kritis sangat kita tekankan. Maka saya mencoba untuk kita bareng-bareng selalu menanyakan dasarnya apa, landasannya apa. Mungkin lupa teman-teman semua. Mungkin lupa. Tapi saya yakin kalau saya share screen ini, oh iya ya. Kelihatan ya Pak semua. Ya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun tentang standar kompetensi lulusan sekolah dasar dan menengah. Bapak Ibu semuanya, jika ingin membuat program, kemudian kegiatan, tengoklah di SKL ini. Pertanyaan selanjutnya, standar kompetensi lulusan itu apa saja sih? Latar belakang dan sebagainya, saya akan masuk pada dimensi ini. Kompetensi lulusan satuan pendidikan. Di pendidikan ada 3 aspek kan dimensinya. Kognitif, afektif, psikomotorik.
Kita biasa menyebut, dan Bloom itu selalu menyebut kognitif, afektif, psikomotorik. Kognitif, afektif, psikomotorik. Selalu seperti itu. Tetapi SKL ini, kompetensi lulusan satuan pendidikan, menyebut dimensi sikap yang nomor 1. Pendekatan di Luber ini sikap terlebih dahulu. Kita sudah pada track yang sangat benar. Pak Agus Tanggana ini Pak, berkarakter, jujur, peduli. Kelihatan kan di sini. Nah ini Kelihatan. ya, silakan mengacu di sini. Semua kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, intrakurikuler yang Bapak Ibu lakukan, mengaculah pada standar kompetensi lulusan. Kita terjebak pada standar isi, standar proses, standar penilaian. Lupa bahwa di situ semuanya untuk mencapai, untuk mendesain anak didik kita menjadi seperti apa. Gitu. Ini di tingkat SMP. Bertanggung jawab, pembelajar sejarah. Panjang hayat. Ya, sehat jasmani dan rohani, sehat jasmani dan rohani. Sekarang sehat rohani. Bagaimana jika seorang guru melakukan kekerasan verbal terhadap anak? Rohani anak juga tidak akan sehat. Ini luar biasa sebetulnya. Kemudian baru dimensi pengetahuan. Pengetahuan yang ingin dicapai adalah memiliki pengetahuan faktual, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. 2016 HOT sudah didengung-dengungkan. Ini sudah 5 tahun. Dan seterusnya. Iptek, seni, dan budaya. Balik lagi Pak, budaya muncul terus. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan, alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan region. Dari kognitif yang dituntut ke anak-anak kita, pendidikan kita, pembelajaran kita, seperti itu. Pengetahuan faktual bagaimana dijelaskan di sini. Terkadang Pastor Karolus, maaf, terkadang teman-teman sibuk dengan standar isi proses evaluasi di pembelajaran di sekolah. Standar kompetensi lulusan agak lupa, dan pendekatannya yang dilakukan terlebih dahulu adalah kognitif. Padahal sikap itu sudah yang begini ya, karena mungkin selalu dulu sebelum merdeka belajar ujian nasional, nilai kognitif anak yang dikejar. Semua orang tahu bahwa pendidikan itu untuk membentuk karakter dan sebagainya, tahu, tetapi karena tolak ukurnya adalah ujian nasional. Nah ini nanti pada AKM terjebaknya lagi sekolah-sekolah yang ingin AKM-nya baik. Sekolah melakukan drilling terhadap literasi membaca, terhadap numerasi. Soal-soal AKM dikumpulkan, kemudian dilakukan drilling. Saya yakin, dan kalau mau seperti itu 6 bulan, hadirkan saya untuk mendrilling di sekolah Bapak Ibu di numerasinya. Apakah drilling ini salah? Secara teori tidak, karena ini teori belajar behavioristik. Pembiasaan tidak salah, tetapi pendekatannya yang agak kurang tepat. Nah, kita nanti kalau kita tidak berhati-hati terjebak pada mengejar di AKM-nya. Padahal
AKM ini adalah efek dari konsep pendidikan kita yang kita lakukan kepada anak. Dan di dalam penelitian-penelitian, pendekatan sikap itu mampu dan pasti meningkatkan kognitif anak. Mari kita fokus terlebih dahulu untuk membuat kurikulum berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Itu dulu yang kita buat. Kami memang, saya pribadi melakukan evaluasi dengan perjalanan di sini. Kalau nampaknya kalau masuk langsung ke KTSP, pasti akan kacau dengan format, dengan apa yang harus dituangkan, kata-kata mutiara indah di situ. Maka kami mencoba untuk lepaskan dulu. Kami lepaskan dulu, mari kita buat terlebih dahulu naskah akademiknya. Nanti akan dilanjutkan oleh Mas Hendy tentang ini, naskah akademiknya. Di naskah akademik itu ada core value, kemudian pendekatan budaya apa yang mau ditanamkan. Budaya ini, saya ingatkan lagi, konsep budaya kita adalah konsep dari Kuncharaningrat, yaitu dari sistem berpikir, olah rasa, ucapan, tindakan sebagai produk budaya yang tampak visual. Seni musik, seni rupa, seni lukis, dan sebagainya itu adalah sebuah produk budaya. Tapi di situ jika kita mempunyai sistem berpikir, ini pun juga sudah merupakan budaya yang kita miliki. Dan program Luber, saya akan mengulang lagi, saya akan mengingatkan lagi. Sebentar, saya ingin tampilkan. Oh, bukan yang ini. Sebentar, saya ingin tampilkan yang waktu itu ya, di pembelajaran proyek. Saya akan share screen. Saya ingatkan lagi di sini. Pembelajaran kita nantinya ke depan sana, ambil satu berbasis proyek, dan ini pemerintah juga mengikuti ini. Kemudian mari kita melakukan berpikir, nah di sini Bapak Ibu, berpikir kritis inilah nanti yang akan merubah sekolah kita, dan itu akan menjadi budaya sekolah kita. Jadi core value, kemudian budaya lokal yang mau diangkat, kemudian pembelajaran abad 21, itu yang kita garap terus-menerus dengan, ini kurikulumnya ya, di pembelajarannya kita fokus pada pembelajaran proyek ini, kemudian meningkatkan critical thinking kita bangun, dan ditambah dengan computational thinking. Kemarin di naskah akademik sekolah penggerak itu ada computational thinking. Nanti kita tambahkan di situ. Inilah yang nanti akan terjadi perubahan dengan sendirinya di sekolahan kita. Dan perubahan itu kan berbasis dari nilai core value, budaya yang kita tanamkan, kemudian target pembelajaran abad 21. Ini yang nanti akan menjadi dengan sendirinya, perlahan-lahan akan menjadi budaya sekolah kita.
akan menjadi budaya sekolah kita. Kerangka berpikirnya seperti itu ya, Pak Ibu semuanya. Saya akan kembali ke ini tadi. Kenapa tadi belum selesai saya yang di ini sebentar. Di ini. Bukan ini tapi yang naskah akademik. Standar mutu. Sorry. Jadi kita akan lagi membahas ini. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Perannya sangat sentral serta pengelolaan. Pengelolaan adalah kepala sekolah. Gitu. Standar kompetensi lulusan serta pendidik dan tenaga kependidikan berpengaruh positif terhadap mutu sekolah. Ya. Tenaga kependidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, guru, kasek, dan yang ada di sekolah berpengaruh positif terhadap kompetensi lulusan. Kemudian, hubungan antar standar yang paling erat adalah standar isi dengan kompetensi lulusan. Isi dan kompetensi lulusan. Benar kan? Kurikulum itu mendesain anak kita, peserta didik kita, itu mau dijadikan apa? Isi di dalam pembelajaran ini apa? Lulusannya akan terbentuk seperti apa? Serta standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan sarana prasarana. Guru dengan sarana prasarana ini ada hubungan erat. Biasanya kalau sarana prasarananya tidak ada, motivasi guru rendah, pasti rendah kualitas pendidikannya. Karena ini sangat erat hubungannya. Pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana. Ternyata erat sekali hubungannya. Maka jika sekolah itu tidak mempunyai sarana prasarana yang memadai, kelolalah SDM Bapak Ibu semuanya agar motivasinya tinggi, sarana prasarana bukan menjadi halangan. Gitu ya. Ini begini, ini adalah data faktual, data yang saya tampilkan. Maka pada saat Bapak Ibu semuanya menampilkan sekolah-sekolah Bapak Ibu, saya selalu berpikir ini datanya dari mana? Apakah benar? Apakah benar? Apakah benar? Critical thinking yang akan kita ajarkan kepada anak selalu berobservasi, melakukan observasi. Kenapa saya tadi bisa mengatakan bahwa sekolah kita banyak yang akreditasi B, teman-teman yang di Yayasan Paulus Makassar yang ada di Zoom ini. Saya lihat kalau belum berubah, ada banyak yang B. Kalau belum berubah di Dapodiknya. Itu. Data ini saya observasi terlebih dahulu, saya googling terlebih dahulu untuk saya bisa mengatakan itu. Kemudian naskah akademik sekolah penggerak itu baru kami dapat, saya pribadi dapat itu 3 hari yang lalu, waktu di FGD dengan Yayasan Arsudirini, PAK, dan Kanisius, Yayasan Kanisius, saya dapat itu, segera saya sampaikan. Sehingga semakin menguatkan bahwa model program Luber ini bisa dan sudah match dengan apa yang dimaui oleh pemerintah, match dengan sekolah penggerak. Tapi kita juga tidak tahu sekolah penggerak bagaimana.
Kita fokus pada hal baik yang warisan kita semuanya. Saya yakin di Yayasan Paulus Makassar juga punya warisan-warisan baik yang perlu digali. Nilai-nilai yang sudah dimiliki ini luar biasa. Luar biasa. Yang keempat, Romo. Misioner. Bulu kuduk saya merinding, Romo. Nilai yang dimiliki Yayasan Paulus Makassar yang nomor 4, misioner. Bayangkan seandainya nilai ini bisa ditanamkan di semua sekolah Yayasan Paulus Makassar, begitu banyak anak-anak yang punya jiwa misioner luar biasa. Sungguh luar biasa. Dan ini beban berat untuk kepala sekolah dan rekan-rekan guru di Yayasan Paulus Makassar. Nampaknya Romo Karolus tidak main-main menyiksa teman-teman kepala sekolah dan teman-teman guru. Benar. Nah, kami berharap nanti nilai-nilai ini kita sering berdiskusi bahwa ini tidak lagi menjadi mata pelajaran tersendiri, tetapi semua guru mata pelajaran menginternalisasi nilai-nilai ini dan masuk setiap kali mengajar harus membawa nilai-nilai ini di dalam pembelajarannya. Seluruh guru mata pelajaran harus dan seluruh guru harus menginternalisasi ini. Mau tidak mau, di teori belajar kognitif sosial, anak belajar dari melihat perilaku, dari melihat contoh. Pada saat rambut saya gondrong, saya mengajar di SD. Orang tua siswa, murid saya, telepon saya, Pak, si A nggak mau potong rambut. Kenapa, Bu? Saya mau seperti Pak Heri. Anaknya bilang seperti itu. Ya saya tetap gondrong seperti ini. Kemudian gurunya si A itu pernah tanya sama si A, kamu besok mau jadi apa? Anaknya pinter sekali. Anak kelas 4 SD itu saya beri soal mekanika SMA, bidang miring. Menguraikan vektor dan sebagainya. Anak kelas 4 SD. Sin, cos, trigonometri, oke, nggak masalah. Jawaban anak ini apa? Bu, aku pengen jadi guru seperti Pak Heri. Muka saya, kata Mas Hendi, muka saya seperti Sujiwo Tejo, tapi kalau Mas Hendi bilang bahwa Pak Heri seperti Sujiwo Tejo, tapi kalau saya seperti parutan klopo. Kelapa diparut itu Mas Hendi membahasakan mukanya seperti kelapa diparut. Parutan klopo itu awat kelapa diparut dan parutannya ya seperti itulah. Dua muka ini memang kacau semuanya, tapi semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Kita berdiskusi lebih tajam lagi, kesulitannya di mana dan bagaimana membuatnya itu jauh. Kita fokus di kurikulum berbasis budaya dan nilai-nilai ini terlebih dahulu. Baru kemudian ke KTSP-nya. K13-nya gini, sekolah penggerak itu menjadi sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Berani nggak kita sudah mengikuti kurikulum merdeka? Saya yakin POP sekolah penggerak ini selesai 2023, 2024 kurikulum merdeka akan dilaksanakan. Atau bahkan nanti kurikulum merdeka ini akan ditambah sekolah-sekolahnya.
Kalau kita tidak mempersiapkan sekarang, saat kurikulum Merdeka ini diimplementasikan, kita sudah tertinggal 3 tahun, minimal 3 tahun. Mari, nanti kurikulum berbasis budaya dan core value, kurikulum khas sekolah kita, kurikulum Merdeka, kurikulum K13, kalau belum berani pakai kurikulum Merdeka, K13, ini kita mixkan, baru terbentuk KTSP unik sekolah kita masing-masing. Dan itu berupa dokumen yang esensial. Dokumen-dokumen esensial. Saat nanti kita ditanya oleh pengawas, loh kok kurikulumnya seperti ini? Dokumen sekolah penggerak sampaikan. Kemudian dokumen naskah akademik kita sampaikan, dokumen pengembangan kurikulum kita kuati dan dasarnya harus ada. Begitu. Demikian dari saya, Pak Tanggana. Mungkin dari Mas Hendy akan lebih tajam melihat di budayanya. Terima kasih Pak Heri, banyak sekali hal yang disampaikan hari ini dan mengarahkan kami, bahkan menambah apa yang kami telah terima melalui diklat, dan harapan kami semuanya adalah apa yang disampaikan Pak Heri itu nanti kami bisa terapkan, aplikasikan, internalisasikan di yayasan kami. Terima kasih Pak Heri. Ya, satu hal pesan saya bahwa dokumen satu sudah dibuat itu sudah luar biasa, Pak. Dari Pak Titus sudah membuat itu, nanti kita tinggal mengambil bagian-bagian yang bisa masuk di kurikulum kita, gitu. Tapi bahwa itu sudah dibuat, saya melihat luar biasa sekali, luar biasa sekali. Itu jika satu persatu kata-kata ini dijalankan dengan benar, sekolahannya sangat luar biasa, Pak. Benar, sungguh. Maaf Pak Heri, tadi SMP Garuda itu yang perlu dijelaskan di sini, tadi ada yang disampaikan Pak Heri itu, yang dokumen satunya mirip gini, kan kemarin yang dikirim ke saya juga dokumen satu itu kan Pak, mirip dengan saya, yang saya. Sedikit. Ya. Pak Agus dari Garuda atau dari Belibis Pak? Dari Garuda Pak. Oh. Saya dapat yang dari Garuda. Maksudnya mirip sedikit, adalah. Pak Heri. Oh ya Pak Titus. Ya, terima kasih Pak Heri. Saya tertarik tadi dengan soal data. Data yang kami memang tidak memiliki data yang seperti saya sampaikan tadi, pernah juara nasional tidak ada. Nah, akar budaya kami di Toraja Pak Heri, memang budaya kami itu tidak ada secara tertulis, itu yang mengakar di kami, yang kami merubah soal data. Jadi soal sosial budaya kami itu tidak sama dengan Bugis Makassar, tertulis dalam Lontara, itu yang mengakar ke kami, sehingga kami lemah sekali di soal data. Karena budaya kami hanya itu, secara lisan. Begini, itu Pak. yang umumnya di Tanah Toraja seperti itu, budaya itu tidak ada yang secara tertulis. Itu yang karakter itu terbawa ke sekolah kami, soal data. Di Dapodik juga begitu, kami Kabupaten Tanah Toraja memang dibawa dari kawan-kawan kabupaten lain. Begini demikian, Pak. Pak Heri soal data. Ya, akses internet ada banyak penelitian tentang di Kecamatan Rembon, Kabupaten Toraja Utara ya Pak ya. Tanah Toraja. Tanah Toraja, Pak. Tanah Toraja, Pak. Ada banyak penelitian. Googling saja, terus ditarik dari situ, dari hasil ilmiah ini. Gitu. Kalau melacak sejarah masa lalu memang lama Pak. Ambil dari penelitian-penelitian itu Pak. Ya, begitu makasih. Pak Titus. Ya, sama-sama Pak. Mari, silakan Pak Agus Tanggana. Makasih Pak Heri. Mungkin kita lanjut pada Mas Hendy memberi tanggapan tentang tadi nilai-nilai inti dari SMP Katolik. Ibu. Pagi. Siang. Saya itu siang, selamat siang.
Saya itu pagi-pagi terkejut ya melihat Pak Heri kerasukan Santo Paulus. Teman satu saya itu. Mungkin kerasukan, benar-benar kerasukan Santo Paulus ya. Bapak Ibu Romo, ini luar biasa. POP kita itu memang benar-benar radikal ya. Kita mau mendongkrak, selama ini kita terpasung ya, terpasung dari akreditasi yang namanya akreditasi. Dipasung dari kolom-kolom. Harus sesuai form, tapi kita tidak pernah mencari hal yang esensial. Bapak Ibu, kita ajak bersama untuk sama seperti, maaf, teman saya tadi Pak Heri yang diam-diam kerasukan roh Santo Paulus, diam-diam secara radikal, berjibaku, seolah-olah mengenalkan inilah Allah yang kamu sebut Allah tidak dikenal. Ya Romo Karol, ini duren, bukan duren, ini apel. Luar biasa, ini kerasukan roh dari mana? Saya mau bilang gini, Bapak, Ibu, Romo, terima kasih banyak atas perjumpaan yang luar biasa. Kita tutup untuk sementara yang sesuatu, banyak hal yang memasung kita selama ini. Bahkan di kurikulum Merdeka kita diajak juga untuk merdeka, menentukan hal-hal yang esensial, dan menentukan hal yang substansial untuk masa depan sekolah kita. Kita bisa kok membuat akreditasi, evaluasi diri sekolah itu A. Ya loh. Meskipun pengawas bilang B, enggak apa-apa. Kami evaluasi diri sekolah bilang A, ini datanya, ini buktinya. Karakter lulusan kami sudah sesuai dengan standar lulusan nasional kok. Bahkan lulusan kami sudah ada yang di internasional, juara takraw. Ini kan luar biasa. Bapak, Ibu, marilah kita gali sama seperti Monsinyur John Likuada. Bapak, ini saya bicara untuk semua ya, Sementara kita refleksikan baru, kita buka lembar baru dengan semangat baru, semangat kemerdekaan ini. Tadi dari Pak Titus saya tergelitik bahwa sekolah itu kita tidak bisa hanya terbatas tembok, ruang dan waktu. Di depan sekolah ada sawah, kita tidak bisa bilang bahwa sekolah kekurangan lahan. Di hadapan Bapak itu berhektar-hektar Pak lahannya, Pak. Kita bisa gunakan, manfaatkan itu sebagai ruang belajar guru dan siswa. Ya. Ketika kita bilang, loh, ini standar pendidik, ya, standar pendidik dan tenaga pendidikan itu berdampak pada sarana prasarana. Kami tidak punya internet seperti ini, listrik sering mati. Bagaimana sebagai rasul-rasul sama seperti Santo Paulus, kita diutus untuk kreatif, buka kelas, bagaimana anak bermain, kita liarkan, kita beri koridor-koridor khusus, dan guru bisa berkolaborasi menentukan tujuan dari pembelajaran anak. Bapak, untuk ini pernahkah dengar upacara rambutuka? Makanan harian mereka. Sering mengalami dan melihat. Apa itu rambutuka, Pak? Silakan diceritakan kepada kami. Apa itu rambutuka? Ya, rambutuka itu adalah upacara umumnya di Tanah Toraja dalam syukuran, sukacita. Sukacita. Ya, rambutuka. Artinya asap itu, matahari itu baru mulai naik. Makanya dikatakan rambutuka. Jadi tidak boleh dilakukan di waktu matahari sudah ke arah condong. Kalau sudah condong ke barat, itu namanya musola. Demikian, Pak Andi. Bisakah Bapak memasukkan rambutuka dalam kurikulum Bapak? Untuk ya, itu kami, makanya tadi kelemahan kami dalam kemasyarakatan kami tidak mengagendakan seperti Pak Heri tadi. Kami sering ikut ada
tetangga dekat sekolah mengalami kedukaan, kami ikut Rambu Solo. Ada syukuran, kami terlibat dalam upacara Rambu Tuka itu sendiri. Betul, Bapak. Ya. Kadang-kadang kami membawa musik bambu. Kalau upacara baik Rambu Tuka, Rambu Solo itu bisa. Jadi bisa ditampilkan di Rambu Tuka, bisa juga di Rambu Solo musik bambu. Demikian. Terus kemudian Bapak kenal Oni Balo? Ya. Oni Balo. Oni Balo itu musik bambu sebenarnya. Oke. Toraja sering. Ya. Kami punya, tetapi sejak pandemi ini kami tidak berani melaksanakan. Tetapi anak-anak selalu, kapan lagi kita latihan musik bambu? Selama 2 tahun pandemi ini kami tidak melakukan. Ya, terima kasih. Balo. Ya, terima kasih, Pak. Dari mana saya tahu tentang Rambu Tuka? Dari mana saya tahu Oni Balo? Padahal saya tidak pernah membaca daun lontar dan aksara Bugis, Pak. Ya, kita diajak untuk saya bisa mendalami budaya Toraja. Dari di depan layar saya klik Rambu Tuka, upacara adat Toraja. Ketika Bapak bilang musik bambu apa sih? Musik bambu Toraja Oni Balo. Kenapa Bapak kok tidak bicara ini sebagai ini Oni Balo? Bapak, begini, ya. Karena kalau musik bambu itu secara umum. Kalau kami ngomong Oni Balo, pasti kawan-kawan dari Batak, dari apa, yang mana itu? Kalau musik bambu itu secara umum dikenal artinya yang terbuat dari bahan bambu. Memang di Toraja itu lebih ini Oni Balo kalau musik. Betul, kalau di Toraja bilang Oni Balo, Pak. Ya, terima kasih banyak atas kesaksian dari Bapak. Pak Titus, saya ketika di Jogja, Pak, saya itu menyaksikan pagelaran gamelan. Salah satu pemainnya ini instrumen khas ya, kalau bilang gamelan gitu ya. Itu kan identik dengan Jawa, betul Pak? Ya, betul. Tetapi saat itu yang main orang-orang Jepang. Dan bicara gamelan gitu sulit. Tetapi melafalkan gamelan. Dan grup musiknya itu bernama Kito Siopo. Kito Siopo itu bertanya identitas kita siapa? Gitu. Kenapa tidak Bapak tadi bilang musik bambu itu sebagai Oni Balo? Ini kekasan, ini hak saya bilang ini Oni Balo, bukan musik bambu. Ini kekayaan leluhur saya. Siap. Itu ya, Pak. Kami revisi. Wah, itu luar biasa, Pak. Itu luar biasa. Terima kasih banyak untuk revisinya. Ya. Lalu ketika Bapak tadi bilang soal gotong royong, solidaritas, lalu pernahkah mendengar kata misa kada dipotua, padan kada dipomati? Sering. Sering menyampaikan ke siswa. Kebetulan saya juga sedikit penggiat budaya Toraja. Jadi tahu betul apa yang semboyan kami itu. Misa kada dipotua, pantan kada dipomati. Luar biasa Bapak tahu semuanya ya Pak. Iya. Artinya apa, Pak? Ya. Artinya apa? Artinya satu kata dengan perbuatan. Kalau kita atau kalau di Indonesia kan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kurang lebih seperti itu. Bapak tahu saya menangis, Pak. Ya. Kata-kata itu menyentuh hati saya, Pak. Tutup, sekali lagi tutup. Ya, dokumen 1, kita bicara soal lokalitas. Kita bicara soal tanah Toraja punya kekayaan yang luar biasa. Bahwa Monsinyur John Liquada mengangkat ini, bahkan di Gregoriana di Vatikan, Pak. Kebudayaan Toraja. Marilah kita yang anak-anak Toraja ini, mengangkat lagi kebudayaan lokal kita. Kita masukkan dalam naskah akademik, kita tularkan pada generasi-generasi setelah kita. Jangan sampai anak-anak Toraja besok krisis identitas. Dan dengan ini kita bisa
menuju go global, yang bisa mengiringi langkah global, bahkan bisa mengalahkan global, itu identitas lokal. Masukkan dalam naskah akademik, Pak. Masukkan dalam naskah akademik, kita cari, kita gali sebanyak-banyaknya, apalagi Pak Titus, penggiat dan pewaris kebudayaan Toraja. Kita di sini diutus bersama. Sama seluruh gereja mempribumisasikan iman di tanah Toraja. Terima kasih banyak, Pak. Itu saja. Jadi sedikit Pak Endi Sembo, yang sekolah kami itu masuk ini Sangkutubanne, Sangboke, Amboran. Iya. Masukkan itu dalam misi, ya Pak. Masukkan itu dalam misi sekolah. Supaya itu ditulis dan anak-anak kita mengenal itu semua. Kalau boleh tahu artinya apa, Pak? Misi sekolah itu. Siap. Terima kasih. Kalau boleh tahu artinya apa, Pak, tadi, Pak? Kata dari Toraja yang menjadi semboyan sekolah tadi. Tadi dijelaskan Sangkutubanne-nya, Pak Titus. Ini lebih familiar ke sekolah. Sangkutu. Kalau kita mau menyamaikan sebelum tanam padi, itu raja itu namanya banne. Jadi satu ikat, tidak terpisah-pisah. Satu ikat. Ya, Sangkutu banne. Banne itu padi yang satu ikat, dan Sangboke Amboran itu sama. Yang sudah disampaikan tadi yang mau ditabur. Itu kurang lebih seperti itu artinya. Sangboke Amboran, Sangkutubanne, Sangboke Amboran. Iya, terima kasih banyak, Pak. Itu Bapak punya kekayaan, tidak usah mencari, Pak. Tidak usah mencari daun lontar. Tapi Bapak sudah menghidupi. Justru, maaf, dokter-dokter yang mungkin diuji di universitas-universitas negeri manapun ya, dan universitas internasional mungkin, lebih pandai Bapak ketika bicara soal tanah Toraja. Tuangkan ini dalam naskah akademik Bapak. Tuangkan ini dalam naskah akademik. Juga berlaku untuk semuanya ya. Kita gerak bersama seluruh gereja di Makassar ini untuk bersama-sama Bapak Uskup dan seluruh para imam yang ada di Makassar. Inilah kekasih kita. Gereja lokal, gereja religional, dan gereja universal. Kita diutus untuk menjadi guru bangsa sama seperti Paulus. Sekali lagi kita diutus, bukan lagi menjadi guru. Ya, bukan lagi menjadi guru, tapi menjadi guru bangsa. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Endi. Penguatan-penguatan dan penekanan-penekanan. Tutup KTSP, kita beralih kepada menggali nilai-nilai budaya yang kita miliki sendiri, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan dari Toraja Barat, kita akan menuju ke Makassar, dan saya mohon dengan hormat SMP Katolik Garuda. Pak Tanggana bisa usulkah? Ya. Karena kita sudah diminta untuk menutup dokumen 1. Ya. Ya. Kita tinggalkan untuk itu dulu. Kita share dinamika perjumpaan kita. Oke, Pak. Oke. Makasih Mas Endi. Jadi yang mau disampaikan berikutnya ini adalah setelah kita melewati POP ini, dibekali ini, adakah gagasan-gagasan dalam mengembangkan nilai-nilai budaya kita untuk menginternalisasikan nilai-nilai itu bersama dengan nilai-nilai karakter yang kita miliki ke dalam pengembangan kurikulum kita. Jadi lepas dari sini Bapak Ibu, jangan lagi ke KTSP mulai dari kerangkanya dari atas, tapi apakah kita memiliki gagasan-gagasan yang kita miliki untuk ini? Begitu ya Bapak Ibu yang belum menyampaikan itunya. Sekali lagi, saya ulangi yang disampaikan Pak Heri tadi, tutup buku 1, dokumen 1. Oke.